Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih pantas di subuh kali ini untuk kita ucapkan kecuali kalimat syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menjadikan kita sebagai manusia menjadi suatu makhluk yang termulia di muka bumi, menjadi khalifah di muka bumi, sebagaimana yang dibacakan oleh imam kita di rakaat pertama dan di rakaat kedua. Di situ ada nilai sumpah. Di surah At-Tariq ketika Allah telah bersumpah dengan bintang. Bintang adalah perkara yang hebat. Tidak ada satu makhluk yang mampu menciptakan seperti bintang yang bergantungan menjadi penghias-penghias langit tanpa tali, tanpa gantungan, yang menjadi sebagai barometer bagi para pelaut untuk mengetahui arah di mana ia berarah. Itulah bintang yang menjadi sebagai tanda bagi para pelaut dan menjadi sebagai panah-panah syaitan. Karena bintang tidak dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla kecuali pada 3 perkara, yaitu yang pertama sebagai petunjuk bagi para pelaut, yang kedua sebagai penghias bintang, penghias langit, dan yang ketiga sebagai panah-panah syaitan. Dan di rakaat kedua imam kita membacakan surah At-Tin yang Allah bersumpah tentang buatin, tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk Mekah. Begitu pula tentang Allah bersumpah tentang Mekah itu sendiri, wa hadzal baladil amin. Dan setelah itu Allah bersumpah tentang manusia, bagaimana manusia diciptakan dari setetes air mani yang hina, kemudian Allah menjadikannya berbentuk dan menjadikannya sebagai orang yang dimuliakan sebagai manusia. Tentunya ini kenikmatan demi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Di kalangan banyaknya hewan, banyaknya makhluk, akan tetapi kita dipilih oleh Allah, memiliki pendengaran, memiliki penglihatan, memiliki firasat, memiliki hati, yang di dalam hati banyak keagungan-keagungan, yang kelesatan-kelesatan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Maka dari itu tidak ada kalimat yang paling pantas di subuh kali ini untuk kita mentakkid, menekankan di dalam jiwa kita, kecuali kalimat syukur kepada Allah karena Dia telah memilih kita sebagai manusia. Di pertemuan kali ini kita akan menutup pertemuan kita tentang karakteristik bagi seseorang muslim, bagaimana karakternya dalam menghadapi fikih 4 mazhab. Alhamdulillah kita sudah menghatamkan tentang biografi para 4 imam. Semuanya orang alim, semuanya orang yang terkenal ketakwaannya, kewaraannya, kesuhudannya, kealimannya, dan semuanya diterima oleh penduduk dunia. Jadi di pertemuan kali ini kita akan mempelajari, walaupun di Indonesia sangat sedikit, akan tetapi sebagian dari para pelajar orang-orang yang di Mesir, para pelajar orang-orang yang di Maroko, mereka di sana saling bermujadalah, saling berdebat, saling ta'assub, yaitu saling mengagungkan satu imam dibanding imam yang lain. Dan ini kesalahan. 4 imam ini semuanya adalah manusia yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu senantiasa terjatuh dalam kesalahan, dan sebaik-baik orang yang terjatuh dalam kesalahan adalah orang yang kembali kepada Allah. Artinya 4 imam mazhab ini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal,
semuanya ucapannya bisa diterima, bisa ditolak. Walaupun kita agungkan mereka, walaupun kita muliakan mereka, semuanya adalah ahli tafsir, semuanya ahli hadis, keilmuannya tidak diragukan. Akan tetapi yang dilarang dalam agama kita adalah ta'assubil a'ma, yaitu seseorang terlalu mengagungkan. Apalagi sebagian orang-orang yang dimasukkan Imam Syafi'i bukan pada tempatnya. Dan ini terjadi di dalam masa Imam Syafi'i. Ketika di masa Imam Syafi'i, ketika beliau telah berpindah ke Mesir, disebabkan fitnah yang terbesar yang ada di Baghdad tentang khalqul Quran, bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka Imam Syafi'i karena dia tidak bisa mencegah, disebabkan pada saat itu Al-Ma'mun, seorang khalifah yang meyakini adalah Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Akhirnya Imam Syafi'i berhijrah ke Mesir, dan di Mesir didapatkan oleh Imam Syafi'i orang-orang yang ta'assub dengan mazhab Imam Malik, sehingga Imam Syafi'i memberikan arahan-arahan kepada mereka, dan ini pula ditekankan oleh Imam Malik. Imam Malik rahimahullahu taala pernah duduk di suatu majelis, yaitu di samping kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena majelis Imam Malik sebagaimana yang telah kita jelaskan, dia duduk di tempat duduknya Umar bin Khattab memutuskan perkara, yaitu di antara kuburan Nabi dengan mimbarnya Nabi. Kalau kita yang sekarang ini adalah raudhah. Jadi raudhah itu berada di tengah, di antara mimbar dan kuburan Nabi. Disitulah ada tempat imam, disitulah tempat majelis mengajarnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Malik berkata, kullu qawlin yuqbal wa yurad illa dhahibi hadzal qabr. Semua ucapan boleh diterima dan boleh ditolak kecuali pemilik kubur ini. Dan Imam Syafi'i juga berkata rahimallahu ta'ala, fa idza sahal hadisu fa huwa madhhabi. Jikalau telah sahih suatu hadis, maka dia adalah mazhabku, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya yang benar dalam perkara jikalau ada perbedaan pendapat terhadap 4 imam mazhab, maka kita kembali kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa mengambil salah satu, misalnya kita mengambil ucapan Imam Syafi'i tanpa menyalahkan ucapan Imam Malik. Ketika kita mengambil ucapan Imam Malik tanpa menyalahkan ucapan Imam Syafi'i, dan semuanya 4 imam mazhab ini, ketika kita mendalami semua ucapannya, mereka hanya berbeda pendapat pada masalah furu', masalah fikih. Apakah ada yang menganggap takbiratul ihram diangkat tangan atau tidak diangkat tangan seperti mazhab Imam Abu Hanifah? Maka ini adalah sunnah, bukan perkara yang wajib. Yang perkara yang wajib adalah takbiratul ihramnya, bertakbirnya, bukan mengangkat tangannya. Itu di antara mereka. Akan tetapi di masalah usul, masalah akidah, bahwa Allah cuma satu, sebagaimana diberikan kepadanya. Masalah tauhid, bahwa Allah Al-Qadir, Al-Fattah, Al-Alim, dan selainnya, semuanya bersepakat dalam satu akidah, bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Hari akhirat ada, seseorang akan dibalas kebaikan dengan lebih baik, keburukan dengan hal yang setimpal atau mereka diampuni. Tentang adanya jembatan di akhirat, tentang adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya bersepakat di atas akidah ahli sunnah. Jadi mereka hanya berbeda pendapat di permasalahan fikih yang seseorang bisa berlapang dada di dalamnya. Inti pelajaran yang bisa kita petik di subuh kali ini tentang hakikat hendaknya seorang muslim tidak mencela satu imam dan mengagungkan secara berlebihan imam yang lain, karena mereka juga manusiawi. Dan ini semua diterima oleh perkataan Imam Syafi'i, bahwa jika telah sahih suatu hadis, maka dia adalah mazhabku. Dan kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, jikalau semua ucapan manusia bisa diterima dan ditolak kecuali penduduk kubur ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berucap kecuali dengan wahyu, yang dimana seorang manusia jikalau telah sahih bahwa itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib untuk ia mengambilnya. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Dan di kajian kali kita ini akan kita ubah jadwalnya. Jadi insyaallah karena saya akan berangkat ke Malino yang dimana ada KKN dari kampus. Jadi kita adakan kajian di Sabtu Ahad mungkin karena saya akan tinggal di sana kurang lebih 4 bulan untuk membina santri-santri yang ada di pondok pesantren. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.